Lahirnya Pancasila sebagai fondasi bangsa Indonesia. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 yang dimana Bung Karno memperkenalkan fondasi bangsa, pedoman hidup berbangsa bernegara yang inklusif serta menghormati keberagaman. Pancasila lahir dari perjuangan kemerdekaan dan semangat persatuan di tengah penjajahan, menjadikannya sebuah identitas. 5 sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana sila pertama ini menjelaskan tentang keyakinan dan toleransi dalam umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana sila kedua ini menjelaskan tentang penghormatan sesama masyarakat terhadap hak asasi manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia, yang dimana sila ketiga ini menjelaskan tentang sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang ini menjelaskan tentang musyawarah bangsa. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana ini menjelaskan tentang pemerataan kesejahteraan sosial di negara Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai jati diri dan penguat karakter, yang dimana Pancasila sebagai jati diri bangsa merupakan cerminan kepribadian dan identitas bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila telah hidup dalam masyarakat Indonesia bahkan sebelum kemerdekaan, dalam bentuk gotong royong, toleransi, aturan beragama, dan keberagaman seperti dalam perbedaan seperti perbedaan bahasa, adat, dan lain sebagainya. Nah, Pancasila sebagai jati diri berarti Pancasila menjadi pembeda utama bangsa Indonesia dari bangsa lain, menjadi pedoman bersikap, berpola pikir, dan berperilaku bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya menyatukan keberagaman suku, agama, budaya, bahasa dalam satu kesatuan, yaitu Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang kedua, Pancasila sebagai penguat karakter, yang dimana nilai-nilai Pancasila mengandung karakter-karakter luhur yang bisa memperkuat moral, etika, generasi bangsa, terutama di era globalisasi yang syarat tantangannya itu sangat banyak. Nah, ada beberapa nilai-nilai karakter yang diperkuat oleh tiap sila. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sikap religius, toleransi beragama, integrasi, serta spiritual. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengutamakan empati, peduli sosial, menjunjung HAM. Sila ketiga yaitu memperkuat rasa nasionalisme, cinta tanah air, menghargai keberagaman. Sila keempat yaitu musyawarah, bagaimana berdemokrasi, dan bagaimana bersikap adil dalam mengambil keputusan. Nah, sila yang kelima yaitu bagaimana kita bisa menumbuhkan sikap bergotong royong, tanggung jawab sosial, serta bersikap adil. Contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di masyarakat, maupun di pemerintah. Yang di sekolah itu pendidikan berbasis Pancasila lewat kegiatan gotong royong, upacara bendera, diskusi toleransi, pemilihan ketua OSIS, dan lain sebagainya. Nah, di masyarakat menolong tetangga tanpa membedakan latar belakang, hidup rukun antar beragama, serta partisipasi dalam kegiatan sosial. Nah, dalam pemerintah membuat kebijakan yang adil dan merata, mengutamakan dialog dan menyelesaikan konflik, serta menjaga kedaulatan negara.
Nah, mengapa hal ini penting? Yaitu sebagai benteng moral di tengah arus globalisasi yang membentuk warga negara yang beretika, bertanggung jawab, dan berkepribadian nasional, serta mencegah krisis identitas bangsa dan memperkuat rasa bangga menjadi orang Indonesia. Nah, Pancasila bukan hanyalah sekedar dasar negara, tetapi juga jati diri bagi bangsa Indonesia yang menjadi akar budaya sekaligus penguat karakter generasi muda. Nah, selanjutnya yaitu ada tantangan globalisasi terhadap integritas nilai Pancasila. Nah, yang pertama yaitu ada globalisasi membawa arus budaya dan nilai asing yang dapat mengikis nilai lokal. Nah, salah satu tantangan yang paling nyata dari globalisasi yaitu masuknya arus budaya dan nilai asing yang begitu masif. Nah, melalui media sosial hiburan dan interaksi global, masyarakat Indonesia terpapar pada gaya hidup, ideologi, dan nilai-nilai yang terkadang bertentangan dengan Pancasila. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada konflik identitas dan polarisasi sosial meningkat di era digital dan global. Nah, era digital dan globalisasi juga mempercepat munculnya konflik identitas dan polarisasi sosial. Nah, kemudian akses informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menyebarkan paham yang eksklusif, intoleran, atau bahkan radikal. Nah, hal ini dapat memecah belah persatuan bangsa yang seharusnya berlandaskan pada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu pentingnya menjaga nilai Pancasila agar relevan dan menjadi benteng moral bangsa. Nah, Pancasila bukan sekadar simbol, melainkan nilai-nilai fundamental yang harus diinternalisasi dan diaktualisasikan. Nah, Pancasila sebagai benteng moral berfungsi sebagai pemersatu serta memperkuat dasar persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman serta mencegah konflik identitas. Nah, selanjutnya yaitu ada Pancasila dan kewarganegaraan global menjembatani lokal dan global. Nah, yang pertama yaitu ada internasionalisme. Pancasila mengajarkan internasionalisme yang adil dan beradab, relevan dengan nilai global. Nah, internasionalisme dalam konteks Pancasila bukanlah berarti mengabaikan kepentingan nasional, melainkan memandang Indonesia sebagai bagian dari komunitas global yang lebih besar. Nah, Pancasila secara eksplisit mengajarkan semangat internasionalisme yang adil dan beradab. Nah, yang kedua yaitu ada demokrasi musyawarah. Sebagai model partisipasi aktif dalam komunitas global, mengedepankan dialog. Nah, prinsip ini tidak hanya relevan untuk pengambilan keputusan di tingkat domestik, tetapi juga dapat menjadi model partisipasi aktif dalam komunitas global. Dalam konteks global, demokrasi musyawarah berarti mengedepankan dialog, negosiasi, dan konsensus dalam menyelesaikan permasalahan internasional. Nah, selanjutnya yaitu ada keadilan sosial. Nah, prinsip universal yang mendukung perdamaian dan kesejahteraan dunia. Nah, prinsip universal yang memiliki implikasi signifikan di tingkat global, keadilan sosial tidak hanya berlaku di dalam negeri tetapi juga menuntut agar ketidakadilan dan kesenjangan global diminimalisir. Nah, prinsip ini mendukung perdamaian dan kesejahteraan dunia dengan menyerukan distribusi sumber daya yang lebih merata. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai studi kasus implementasi nilai Pancasila dalam diplomasi. Nah,
Indonesia sejak awal sudah sangat konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Nah, dukungan ini semata-mata bukan hanya sekedar faktor politik, tetapi juga sebagai wujud dari nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara dan arah kebijakan luar negeri Indonesia. Nah, implementasi dari nilai Pancasila dalam diplomasi yang pertama yaitu adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana Indonesia menegaskan pentingnya menjaga tempat-tempat suci dan hak beribadah bagi semua umat beragama di Palestina. Nah, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana Indonesia secara aktif menyuarakan pelanggaran HAM di Palestina melalui forum-forum internasional PBB dan OKI. Yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yang dimana diplomasi Palestina menjadi isu yang menyatukan berbagai elemen bangsa dari pemerintah, ormas hingga masyarakat umum. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang dimana keputusan pemerintah dalam mendukung Palestina didasarkan pada hasil dialog dan suara rakyat. Selanjutnya yaitu sila kelima yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana Indonesia percaya bahwa keadilan sosial tidak hanya berlaku secara internal, tetapi juga sebagai konteks global. Nah, dampak dari diplomasi ini, Indonesia dikenal sebagai negara yang konsisten dalam membela kemerdekaan. Adapun kesimpulan Pancasila sebagai pilar integritas dalam kewarganegaraan global, Pancasila bukan hanya dasar negara tetapi juga pedoman moral untuk menghadapi tantangan global. Integritas nilai Pancasila memperkuat pedoman dan karakter bangsa di era globalisasi. Mari kita jaga dan amalkan Pancasila untuk Indonesia maju dan berperan aktif.